Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai intervensi dalam psikologi klinis. Nah, video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari psikologi klinis yang diampu oleh Ibu Mairina Eka Prasetyo Budi, MPSI. Nah, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. M. Fadil Ardiansyah, 2. Miftah Dewi Siti Mubayana, dan yang ketiga, Nanda Marcelina Putri. Materi yang akan kami bahas diantaranya adalah yang pertama, definisi intervensi dalam psikologi klinis, yang kedua, tujuan intervensi dalam psikologi klinis, yang ketiga, prosedur dalam intervensi psikologi klinis, dan yang terakhir adalah metode intervensi dalam psikologi klinis. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita menuju ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini aku akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu definisi intervensi dalam psikologi klinis. Intervensi adalah sebuah proses yang dilakukan konselor untuk mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang, terutama seorang klien. Intervensi merupakan suatu proses yang disengaja untuk mengubah perilaku seseorang, namun dengan tujuan yang sudah dikehendaki. Intervensi di sini tidak hanya dilakukan oleh seorang psikolog saja, namun bisa dilakukan oleh siapapun dan dalam bidang apapun. Nah, intervensi ini digunakan untuk mencari alternatif dan solusi. Kemudian, alternatif dan solusi itu digunakan untuk membantu proses penyembuhan dalam gangguan klinis. Gangguan klinis ini ditekankan pada sebab munculnya dari gangguan klinis ini. Intervensi bisa dilakukan dengan terapi. Nah, terapi di sini itu dengan menggunakan penyembuhan dari obat dokter. Nah, di sini itu lebih menekankan fisik daripada psikisnya. Intervensi membantu permasalahan klien, terutama pada sisi emosinya. Yang kedua yaitu tujuan intervensi dalam psikologi klinis. Intervensi klinis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan klinis untuk mengubah perilaku atau keadaan sosial dengan sengaja sesuai tujuan yang dikehendaki. Intervensi dalam berbagai bidang ini tidak selalu berakibat negatif, tetapi juga bisa berdampak positif bagi kehidupan sosial budaya masyarakat. Namun, tidak banyak orang yang hanya menilai dari sisi negatifnya saja. Sebagian orang menilai bahwa intervensi adalah ikut campur yang secara berlebihan. Padahal, justru intervensi sering dilakukan untuk membantu pihak yang sedang mengalami sebuah permasalahan. Bahkan, sejauh ini intervensi juga sering digunakan dalam bidang kesehatan, politik, pemerintahan, psikologi, pendidikan, keperawatan, dan yang lainnya. Jadi, tujuan dari intervensi sendiri yaitu membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah dalam berbagai bidang supaya masyarakat lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahannya. Tetapi juga ada sebagian masyarakat yang menganggap intervensi itu hanya seolah campur tangan saja, tapi juga banyak yang menganggap intervensi hal yang sangat membantu. Yang ketiga yaitu prosedur intervensi. Prosedur diartikan sebagai tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam proses konseling yang meliputi pertama, pertemuan awal, kedua, asesmen. Dalam asesmen juga ada beberapa metode, yaitu observasi, interview atau wawancara, tes, dokumentasi. Prosedur yang ketiga yaitu tujuan intervensi, implementasi terapi, pelaksanaan, dan evaluasi. Prosedur yang pertama, pertemuan awal. Pada pertemuan awal ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi klien dan juga keluhan klien. Bisa dikatakan proses ini merupakan proses pendekatan konselor kepada klien. Prosedur yang kedua, asesmen. Pada asesmen ini, konselor mulai menggali informasi atau data si klien sesuai dengan tujuan kedatangan klien.
Dalam asesmen ada beberapa metode, yaitu yang pertama observasi. Observasi atau teknik merekam perilaku individu biasanya melibatkan indera mata, indera telinga, dan indera perasa. Observasi bertujuan untuk memahami diri klien. Yang kedua, interview atau wawancara. Digunakan ketika klien tidak yakin pada dirinya sendiri dan tidak bisa mengatasi masalah pribadinya, namun wawancara tidak bisa menyelesaikan permasalahan, hanya saja dapat membantu. Yang ketiga, tes. Di sini tes sangat diperlukan karena konselor dapat mengetahui data si klien, namun harus dan wajib memperhatikan kode etik. Yang keempat, dokumentasi. Diartikan sebagai proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan dokumen yang ada atau beberapa catatan yang tersimpan. Dengan dokumentasi bisa memberikan informasi pada orang lain. Prosedur yang ketiga, tujuan intervensi. Dilakukan setelah integrasi data asesmen. Setelah proses asesmen, maka konselor dan klien akan menentukan tujuan dilakukannya intervensi tersebut. Tujuan tidak hanya ditentukan oleh satu pihak saja, namun keduanya. Yang keempat, implementasi terapi, mirip dengan kontrak kerja atau sosialisasi program. Implementasi berupa program yang dilakukan dalam proses konseling. Yang kelima, pelaksanaan, menggunakan beberapa teknik intervensi tertentu. Konselor harus memperhatikan skill yang dimiliki setiap melakukan intervensi dengan klien. Yang keenam, evaluasi, menjadi tahap-tahap pencapaian program dan rencana tindak lanjut. Itu intervensi, metode berarti cara-cara tertentu yang digunakan konselor dalam proses konseling yang bertujuan untuk membantu memecahkan permasalahan-permasalahan klien dan juga membantu perkembangan klien dalam hal potensi yang dimilikinya. Ada beberapa metode yang biasa digunakan dalam intervensi sebagai berikut. Intervensi pertama yaitu intervensi advokasi yang merupakan bentuk komunikasi dengan tujuan mempengaruhi orang lain. Intervensi ini memberikan dampak yang baik bagi semua. Yang kedua, intervensi dukungan sosial. Intervensi jenis ini bertujuan untuk memperoleh dukungan sosial dari masyarakat sekitar. Yang ketiga, intervensi pemberdayaan masyarakat dilakukan secara langsung kepada masyarakat dengan tujuan membekali masyarakat. Yang keempat, intervensi reorientasi pelayanan masyarakat. Dengan adanya pelayanan masyarakat sama dengan memberdayakan masyarakat. Yang kelima, intervensi dalam keterampilan individu. Intervensi dilakukan kepada individu dahulu, kemudian disampaikan pada orang terdekatnya. Intervensi ini akan berbeda-beda dalam setiap bidang. Kami hanya mengambil beberapa intervensi yang ada. Sebelum saya tutup, ada satu pepatah yang mengatakan ungdur maqala wala tangdur manqala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Sekian kelompok dari kami. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.